Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Arlan Kaharu selaku mata kuliah pengampu Stupa 4 Studio Terpadu Arsitektur 4. Di sini saya akan mempresentasikan konsep dalam perancangan Taman Edukasi Anak Usia Dini terkait dengan program ruang yang pertama. Langsung saja saya mengambil pengertian-pengertian dasar terkait dengan fungsi, yaitu konsep ruang dibentuk berdasarkan fungsi dan fungsi terbentuk berdasarkan aktivitas. Adapun fungsi yang terkait dengan perancangan Taman Edukasi Anak Usia Dini adalah yang pertama fungsi primer atau fungsi utama, yaitu sebagai sarana belajar dengan metode bermain yang sesuai dengan karakter anak usia dini untuk merangsang sistem saraf agar anak lebih aktif. Yang kedua, fungsi sekunder, yaitu fungsi pendukung kegiatan belajar dalam taman berupa ornamen, peraga, dan media bermain yang kreatif dan didukung dengan teknologi. Selain itu, disediakan area untuk mengeksplorasi kemampuan anak. Selanjutnya kita masuk ke pelaku secara umum dibagi menjadi 3. Yang pertama, pengelola, yang di dalamnya terdapat administrasi, kemudian ada pengelola, ada pemandu peraga, kemudian ada medis atau tim kesehatan yang disediakan di taman. Yang kedua, ada pengunjung. Pelaku pengunjung ini antara lain ada orang tua atau pengasuh, kemudian anak usia yang telah dibatasi dari 3 sampai 6 tahun yang masuk dalam kategori anak usia dini. Dan yang selanjutnya ada penjual makanan yang dimanfaatkan untuk menopang perekonomian masyarakat yang berdagang di penjual-penjual pinggiran dimanfaatkan dalam taman. Yang ketiga, ada servis, diantaranya ada bagian security, kemudian bagian mekanik, dan bagian cleaning service. Selanjutnya ada pembagian ruang yang dibagi menjadi 2 ruang, yang yaitu secara outdoor dan ruang indoor. Yang termasuk dalam ruang outdoor diantaranya adalah pola sirkulasinya, kemudian parkirannya, kemudian ruang baca, ruang bermain, dan ruang eksperimen. Yang kedua berupa ruang indoor, yaitu yang pertama bangunan utama yang diberi nama bangunan edukasi dini, dan bangunan penunjang diantaranya ada unit pengelola atau administrasi, kemudian ada forecourt, food court atau tempat makan, kemudian ada musola, ada ruang medis, dan ruang servis terkait dengan mekanik dan post security. Di sini juga nampak ada sketsa sedikit mengenai penempatan tata letak masa bangunan. Di sini ada di depan jalan ada unit pelayanan, kemudian samping bagian timur ada parkiran, bagian barat ada bangunan utama, kemudian ruang eksperimen dan bangunan penunjang. Ya. Selanjutnya masuk ke program ruang 2 yang di dalamnya
ada analisa kegiatan pelaku dan besaran ruang. Yang pertama ada analisa kegiatan pelaku. Di sini adalah ada pengelola, diantaranya aktivitasnya aktivitas inti, mengontrol kerja bawahan, kemudian dan lain-lain, ruang yang dibutuhkan, parkiran, kantor, kemudian kebutuhan lainnya. Administrasi, tugas utamanya melayani pembelian tiket, kemudian melayani informasi, melaporkan tugas kepada pengelola dan lain-lain. Membutuhkan ruang, loket, dan tempat makan serta kebutuhan penunjang lainnya, ruang-ruang lainnya. Kemudian pemandu dan peraga, dia lebih memberikan instruksi aktivitasnya, mengarahkan, mengawasi, melaporkan tugas pada pengelola dan lain-lain. Kebutuhan ruangnya gedung edukasi dini dan ruang-ruang yang berhubungan dengan edukasi-edukasi yang perlu dipandu dan diperagakan. Kemudian ada juga ruang medis, pelaku yang terkait dengan tim kesehatan juga. Di sini kegiatannya memeriksa kesehatan, mengecek suhu, kemudian penyedia kesehatan sementara, melaporkan tugas pada pengelola dan aktivitas lainnya. Kebutuhan ruangnya yaitu ruang medis dan lain-lain. Selanjutnya masuk ke pengunjung diantaranya ada dua, yaitu orang tua atau pengasuh yang aktivitasnya di dalamnya selain datang parkir, kemudian sholat, lebih khusus mengawasi dan menjaga anak adalah yang beraktivitas dalam taman, kemudian makan dan lain-lain. Kemudian ruang yang dibutuhkan adalah menyesuaikan dengan ruang yang dimana anaknya akan beraktivitas. Kemudian anak usia yang telah dibatasi yaitu usia 3-6 tahun datang, kemudian bermain, beraktivitas dalam taman, menggunakan gedung edukasi dini, kemudian ruang bermain, ruang eksperimen, ruang baca dan lain-lain. Sementara untuk anak usia dini, di dalam gedung edukasi dini itu terdapat beberapa ruang yang ada di dalam, yaitu diantaranya ada ruang edukasi tentang budaya, pengenalan budaya, kemudian pengenalan edukasi flora dan fauna, tanaman dan tumbuhan, kemudian ruang latihan eksperimen, di mana di situ ada nantinya ada latihan-latihan bercocok tanam, kemudian ada belajar anyaman, kemudian menggambar, mewarnai, menghitung dan lain-lain. Juga ada ruang pengetahuan dasar yang berbasis teknologi, diantaranya mengenai profesi dan nama-nama negara dan lain sebagainya. Ya. Selanjutnya masuk di ruang servis. Ruang servis diantaranya ada 3 pelaku, yaitu security, cleaning service, dan mekanik. Aktivitasnya kalau security mengawasi, menjaga keamanan taman, melaporkan tugas kepada pengelola, makan dan minum, dan selanjutnya membutuhkan ruang pos jaga dan mengawasi seluruh sekeliling taman dan gedung yang ada dalam taman. Kemudian cleaning service dia tugasnya lebih inti membersihkan taman, membersihkan ruang-ruang dalam gedung, merawat taman, melayani petugas dan pengelola, melaporkan tugas kepada pengelola. Ruang yang dibutuhkan adalah parkiran, kemudian seluruh area atau ruang yang ada dalam taman untuk dirawat dan dibersihkan. Mekanik sendiri tugasnya memperbaiki semua yang berhubungan dengan mechanical, electrical, serta plumbing, kemudian mengecek dan memperbaiki kerusakan. Makan, minum, sholat, istirahat, buang air, dan pulang.
kebutuhan ruangnya parkir, gudang, map, ruang kerja, food court, musola, dan WC. Untuk besaran ruang sendiri dia terbagi menjadi ada total jumlah ruang yang dibutuhkan, misalnya parkiran 2 tempat parkir, kemudian kapasitasnya 30 mobil 50 motor, dan dimensinya 2250 meter persegi. Administrasi juga seperti itu, kebutuhan jumlah ruangnya 1, taman bermain anak 2, WC 5, dan lain sebagainya. Selanjutnya konsep program ruang 3. Kebutuhan ruang yang sudah dijelaskan itu dibagi menjadi kelompok utama dan kelompok penunjang. Kelompok utama itu ruang edukasi budaya, ruang edukasi flora dan fauna, intinya yang masuk di dalam gedung edukasi dini. Kemudian kelompok penunjang itu yang menunjang kelompok utama ini, yaitu misalnya tempat makan, ruang administrasi, kemudian cleaning service, WC, parkiran, musola, dan sebagainya. Kemudian sifat ruang di sini dijelaskan bahwasanya pengelola memiliki sifat privat yang tidak bisa dimasuki oleh sembarang orang. Kemudian administrasi masuk bisa privat, hanya orang-orang tertentu yang diberikan izin dan bisa masuk. Kemudian kalau publik dia semua bisa masuk. Kemudian untuk tentunya yang publik tetap harus melewati ruang administrasi. Kemudian ada bagian WC service, cleaning service, ruang security service, ruang MIS service, artinya ruang yang dibuat. Selanjutnya ada pola hubungan ruang. Di sini juga ada hubungan erat yang ditandai dengan warna biru, kemudian berhubungan sedang yang ditandai dengan warna biru toska, kemudian warna kuning tidak berhubungan. Di sini ya ada 16 ruang yang ada di sini. Ya baik, demikianlah presentasi terkait dengan program ruang. Lebih dari kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.